Di video kali ini saya akan bahas cara riset interest di Facebook Ads dan kita mulai sekarang juga. Nah, saya akan tunjukkan cara riset interest untuk iklan Facebook Ads menggunakan tool powerful yang sudah disediakan oleh Facebook sendiri untuk mendapatkan data-data untuk kita riset. Menariknya, sebenarnya Anda bisa menggunakan tool ini meskipun tidak berniat pasang iklan di Facebook, karena bisa juga digunakan untuk kebutuhan meriset potensi market untuk jualan online Anda ya, membuat produk atau sekedar bikin konten. Nah, gimana caranya? Yuk kita mulai. Oke, teman-teman, kita di sini akan riset interest Facebook ya dengan Audience Insight ya, dengan Facebook Audience Insight ya, punyanya Facebook sendiri. Nah, nanti hasil riset itu bisa teman-teman gunakan khususnya untuk beriklan di Facebook ya. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk misalnya bikin konten, promosi, mungkin bikin konten di Instagram, bikin konten di TikTok atau di YouTube dan lain sebagainya ya. Tentu hasil risetnya bisa digunakan untuk bikin artikel dan lain sebagainya. Nah, untuk menuju ke Facebook Audience Insight itu teman-teman tinggal buka Google aja. Nanti teman-teman ketik Facebook Audience Insight. Nah, ini sudah ada, kita klik. Nah, di sini nanti open in new tab. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, kemudian tinggal klik go to Audience Insight. Nah, nanti akan muncul pilih pemirsa untuk mulai. Nah, ini teman-teman pilih di semua orang di Facebook ya, jangan yang ini, tapi yang ini ya. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini ya, ini sudah ada datanya. Data awal yang di sini adalah yang pasti adalah di negara Amerika Serikat secara default ya, tempatnya Facebook ya, asal Facebook. Ini negara Amerika Serikat itu ada 150 juta sampai 200 juta audiens ya, pemirsa baru. Apa artinya? Pemirsa baru ini adalah orang-orang yang pernah memenuhi syarat untuk melihat sebuah iklan ya. Didasarkan dari mana? Nah, ini dari kriteria penargetan dan penempatan iklan dan jumlah orang yang diperlihatkan iklan di aplikasi dan layanan Facebook dalam waktu 30 hari terakhir, artinya sebulan yang lalu ya. Tapi ini bukan jumlah orang yang pasti ya, bukan jumlah orang yang pasti melihat iklan Anda ya, karena ini bisa berubah-ubah. Nah, itu. Nah, nanti tinggal diubah. Nah, penampakannya seperti ini ya, Facebook Audience Insight ya. Di sini ada Facebook Audience Insight. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih simple, yang bisa langsung digunakan untuk memasang iklan ya, lebih simple cara mencarinya ya, bisa menggunakan tool berbayar AdSumo ini ya. AdSumo ini langsung ada audience size-nya, potential reach-nya ya, sama daily reach-nya ya. Ini data langsung yang ketika teman-teman buat data di halaman iklan Facebook ya, ketika memasang iklan di Facebook. Nah, seperti ini. Nah, ini ada conversion, objektifnya sudah ada ya, budgetnya, placementnya otomatis atau edit placement dan lain sebagainya di sini sudah ada. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu tentang tool ini, silakan cek videonya di pojok kanan atas ya, ini di pojok kanan atas. Dan tentu saja bisa teman-teman cek linknya kalau teman-teman mau mendapatkan tool ini. Silakan cek linknya di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya, saya nggak akan bahas tentang AdSumo ini ya, tapi saya akan bahas tool free toolnya, yaitu Facebook Audience Insight, walaupun nanti akan lebih jelimet dan memang kurang praktis ya. Kalau memang mau cepat ya pakai yang AdSumo ini. Oke, kita kembali ke Audience Insight ya. Nanti teman-teman tinggal mau targeting apa gitu ya. Jadi misalnya, katakanlah teman-teman mau jualan sebuah produk ya. Misalnya teman-teman jual kaos kaos bola misalnya, kaos bola. Maka
orang-orang yang menyukai bola ya, misalnya teman-teman mau nargetkan jualan di mana, di Indonesia misalnya, berarti kita pilih dulu di Indonesia di sini. Nah, kita pilih Indonesia. Nah, ini akan berubah di sini. Ini berubah Indonesia ya. Nah, ada sekitar 100 sampai 150 juta orang ya. Ini istilahnya jumlah orang yang aktif di Facebook setiap bulannya ya. Alias monthly active people ya. Oke. Nah, di Indonesia sendiri itu teman-teman nanti mau target usia berapa ya? Kalau defaultnya ya usia dari 18 tahun sampai unlimited, artinya ya nggak terbatas sampai 90 tahun, mungkin 100 tahun ya. Tapi kalau teman-teman misalnya jual kaos bola ya, kaos bola kemungkinan yang beli ya mungkin umur 18, oke kita set 18, atau mungkin 18 masih anak-anak alay mungkin yang nggak punya duit ya misalnya. Ya udah kita ganti aja misalnya di usia-usia sekitar ya 21 tahun. Kemudian kita ubah sampai orang yang biasa pakai kaos bola mungkin sampai 35 lah ya. Kalau sudah di atas itu mungkin jarang. Nah, itu contoh aja ya tadi. Nah, sekarang kalau kita ubah di usia ini berubah juga, berkurang ya. Jadi 70 juta sampai 80 juta orang ya yang aktif di Facebook tiap bulannya. Nah, ini adalah data ya, 43% perempuan, 57% laki-laki ya. Itu adalah orang-orang yang berusia 21 tahun sampai 35 tahun yang ada di Indonesia ya, yang menggunakan Facebook, yang aktif di Facebook setiap bulannya ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini ada status hubungan ya menikahnya lebih banyak dibanding yang lajang. Kemudian tingkat pendidikannya yang terbanyak adalah perguruan tinggi alias lagi kuliah atau mungkin sudah lulusan S1 ya, seperti itu ya. Kalau ini kita abaikan aja. Kemudian kita ke suka halaman. Nah, ke suka halaman ini adalah misalnya kategori yang paling populer untuk usia 21 sampai 35 tahun ini ya. Itu adalah kalau untuk produk ya Intel dan Oppo. Kemudian TV ini kosong, kemudian kalau sepeda motor itu Yamaha ya dan lain sebagainya. Ya ini semua bisa teman-teman data dan bisa dilihat semua seperti ini, nanti tinggal diklik ini ya. Ini akan jadi panjang listnya ya, jadi banyak sekali nih. Nah, ini kategori populer yang di usia yang kita atur tadi ya. Kemudian ini adalah suka halaman ya. Rata-rata orang di Facebook yang tinggal di Indonesia dengan usia 21 sampai 35 tahun itu rata-rata menjadi audiens dari halaman-halaman. Ini halaman ya. Kalau teman-teman lihat ini ada halaman, misalnya saya buka di sini ya. Nah, ini adalah halaman Let's Chat fanpage ya. Ini fanpage ya, seperti ini. Oke, nah itu halaman. Kemudian kita kembali ke lokasi. Nah, lokasi ini adalah di mana kota yang paling populer di Facebook ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya kota-kotanya, data-data lokasi ini cocok kalau nanti untuk targeting lokasinya. Kemudian ada yang namanya bahasa populernya ya, bahasa Indonesia ya. Negara teratas ini ya tentu Indonesia karena kita setting Indonesia tadi. Kemudian untuk kegiatannya adalah kemudian ini ada like, comment, ini tingkat frekuensinya ya ini ya. Kemudian pada perangkat yang paling banyak digunakan adalah Facebook mobile ya, di sini paling tinggi, dan untuk perangkatnya adalah yang paling banyak digunakan adalah Android ya. Misalnya karena banyak Android seperti ini, maka misal teman-teman bikin jual aplikasi Android atau developer aplikasi ya, sangat cocok untuk beriklan di Facebook karena memang rata-rata penggunanya adalah Android ya, menurut data dari Facebook Audience Insight ini. Oke ya, kira-kira dipahami. Nah, sebelum kita mencoba untuk
mencontoh, saya akan praktekkan cara mencari misalnya nanti sebuah produk ya. Teman-teman perlu cermati dulu ya, data yang ada di Audience Insight ini ya harus dipahami dulu ya, supaya teman-teman nanti nggak salah membaca datanya ya. Itu yang pasti itu ya, tidak salah dalam membaca datanya ya. Nah, ini adalah tool powerful ya dalam mempelajari audience ya. Jadi nggak hanya untuk Facebook Ads saja, tapi bisa teman-teman manfaatkan untuk misalnya bikin konten, bikin artikel ya, atau bikin konten promosi ya, dan lain sebagainya. Nah, walaupun alat ini powerful ya menurut saya, namun banyak sih para pengiklan yang justru nggak memanfaatkan tool ini ya, yang malah sudah disediakan Facebook secara gratis ya. Kalau mau belajar cara pasang iklan di Facebook ya gampang, teman-teman bisa buka Facebook Blueprint aja, misalnya di sini ya. Nah, ini Facebook Blueprint ini. Nah, teman-teman di sini sudah bisa belajar cara memasang iklan ya, teknisnya pemasangan iklannya ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan ada cara membuat iklan di Facebook ya, cara lelang, penayangan iklan ya, cara konversinya, cara membangun brand awareness dengan iklan ya. Nah, ini semua sudah ada ya, cara mengedit dan mengelola iklan di Facebook ya. Ini sudah ada semua ya. Jadi, teman-teman nggak perlu sebenarnya ya nyari-nyari di Facebook atau di YouTube, atau mungkin beli produk yang ngajarkan cara beriklan aja gitu ya. Sebenarnya di sini sudah disediakan oleh Facebook untuk pelatihannya cara beriklan di Facebooknya ya. Jadi saya mungkin teman-teman kalau tanya cara pasang iklan Facebook ya sudah banyak di Facebook, udah lengkap, malah langsung dari sumbernya ya itu. Nah, kita kembali ke Facebook Audience ya. Kesalahan itu yang pasti males baca data ya. Nah, itu ya. Jadi makanya ini akan saya jelaskan. Bisa jadi karena malas itu karena nggak ngerti ya manfaatnya, nggak ngerti fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Itu jadinya akhirnya malas baca data, wes yang penting pasang iklan ya, niru orang, padahal karakter itu kan beda-beda sebuah produk, bahkan audiensnya siapa yang cocok untuk produk yang teman-teman jual itu kan bisa berbeda-beda. Nah, oke, kita akan coba ya. Katakanlah kita ambil sebuah produk, teman-teman jual misalnya jual baju muslim ya misalnya. Ya kita target audiensnya ini ya, yang kita asumsikan punya kemampuan membeli ya, punya daya beli, artinya sudah punya uang sendiri lah yang bisa memutuskan untuk membeli tanpa orang tua ya. Nah, kita lihat di minatnya, misalnya kalau teman-teman mau jual baju muslim misalnya, untuk siapa muslim, untuk anak kah atau untuk orang dewasa ya, misalnya kita tulis baju muslim di sini. Nah, di sini baju muslim, situs web baju muslim anak, ini fanpage ya, ada tulisannya. Kita mungkin coba yang baju muslim web. Nah, minatnya seperti ini kalau di kegiatannya. Oke, kita yang pertama itu adalah ada 20.000 sampai 25 orang yang terkait dengan pencarian kita, yaitu apa? Minat di baju muslim ya di negara Indonesia. Kemudian kita klik demografinya. Rata-rata yang minat di baju muslim adalah 76% perempuan, 24% laki-laki. Artinya kalau teman-teman beriklan ya, maka nanti pastikan banyak target untuk perempuan ya. Oke, kalau ini nanti ada mau status hubungan di setting juga ya boleh, tapi kalau saya sarankan nggak perlu sih. Saya biasa gunakan usia sama jenis kelamin aja ya, usia, jenis kelamin itu yang saya atur kalau pasang iklan di Facebook. Nah, kemudian yang pasti yang harus teman-teman cari ya, suka halaman ini adalah apa sih kategori populernya ya.
Kalau di sini saya bisa cari apa ya, mereka itu yang menyukai ya, yang punya ketertarikan terhadap produk baju muslim, itu juga mereka yang menyukai halaman-halaman ini ya. Misalnya grosir kita, ya agen batik Solo, toko butik ya. Ini fanpage semua. Ini fanpage ya, karena kita di tab suka halaman ya. Ini contoh teman-teman lihat. Nah, ini adalah baju muslim seperti ini ya. Kemudian juga menyukai pusat buku sunnah kalau kategorinya toko buku. Kemudian kalau di perusahaan farmasi itu keluarga Caplang ya. Kemudian kalau misalnya kita buka lagi ke bawah, kalau acara TV sukanya nonton Tayo The Little Bus ya. Saya bingung juga ini kenapa bisa Tayo, mungkin ini anaknya ya. Nah, kemudian kalau di layanan medis itu menyukai dokter sehat ya, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali teman-teman bisa pelajari ya. Tapi menurut saya sih ini untuk sebagai referensi aja, acuan aja ya. Tapi yang terpenting nanti kita lihat di suka halaman ini. Ini yang terpenting ya, karena ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan yang relate ya, yang related. Nah, relevansi ya, kita bicara di relevansi ini ya. Oke, relevansi ini ya. Relevans ya, relevansi itu menunjukkan seberapa relevansi halaman tersebut terhadap audiens yang Anda atur ya, dibandingkan dengan halaman lain di seluruh dunia ya. Dari berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari audiens ini, pemirsa dari Facebook sama affinity atau kemiripan ini ya. Itu relevansinya satu ya. Nah, angka 1 ya semakin rendah itu menunjukkan bahwa page ini semakin relevan ya. Dan kalau semakin besar angkanya ini, itu makin nggak relevan. Ini semakin tidak relevan ya. Semakin tidak relevan kalau semakin besar angkanya. Nah, oke, itu untuk kasus relevans ya, bagian relevans. Nah, kemudian ada jumlah audiens ya. Ya, audience. Oke. Nah, kalau di audience ini, pemirsa ini adalah jumlah ya, jumlah pemirsa yang terkait ya, yang ada hubungannya dengan baju muslim ya, dengan baju muslim. Sedangkan kalau Facebook ya, Facebook ini teman-teman bisa lihat, ini adalah orang-orang yang aktif berinteraksi dengan halaman baju muslim ini. Misalnya saya buka ya. Nah, seperti ini halamannya ya. Ini adalah jumlah orang yang aktif di halaman tadi ya, di halaman tersebut. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kemiripan ya, affinity, ini seberapa mungkin pemirsa Anda memberikan suka pada halaman ya dibanding dengan orang lain. Ya. Artinya, jadi gini cara bacanya. Kalau teman-teman jual baju muslim, maka kalau teman-teman menambahkan interestnya itu di sini, ini tadi interestnya di sini. Nah, ini nanti kalau di halaman pengaturan audience di halaman pemasangan iklan Facebook, itu teman-teman bisa pilih nih baju muslim. Nah, itu artinya kalau teman-teman menargetkan ini, maka sangat relevan, artinya tertarget ya, tertarget. Karena apa, ini ya kompetitor sebenarnya ya. Karena halaman-halaman kompetitor kalau misalnya teman-teman jual baju muslim juga ya. Nah, itu artinya teman-teman kalau mau pasang iklan, saran saya targetkan interest yang affinity-nya paling tinggi ya, minimal di atas 10 ya. Ini kan ada 836, 850 ya. Nah, ini semakin rendah semakin enggak relevan ya, sama seperti ini. Semakin tinggi angkanya tadi relevansinya, berarti ini semakin jelek ya. Berarti teman-teman yang cari yang paling mirip ya, kemiripan ini cari yang paling gede angkanya di atas 10 misalnya. Kita coba kalau ini lokasi kita abaikan dulu ya. Kalau lokasi nanti terserah teman-teman, boleh kalau misalnya orang yang suka baju muslim itu banyak di Bandung nih misalnya, ya udah teman-teman target Bandung aja. Tapi kalau teman-teman mau jual di seluruh Indonesia ya abaikan aja, tembak aja, hajar aja untuk seluruh Indonesia nanti ya.
Oke, kalau kegiatan ini saya cenderung abaikan kalau ini karena nggak terlalu penting ya, nggak terlalu pengaruh terhadap iklan. Nah, kemudian kembali, misalnya kita ubah nih, kita jadi misalnya cari tentang jam tangan misalnya. Ada nggak? Oke, kita cari jam tangan. Nah, oke, ada 50 sampai 60 ribu orang di Indonesia berusia 21 sampai 35 tahun yang menyukai jam tangan. Hal-hal yang berbau jam tangan. Nah, kalau orang-orang yang suka berbau jam tangan ya seperti ini. Fanpage lain yang disukainya ya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Nah, ini artinya apa? Nah, paling mirip, kemiripan. Nah, ini ada halaman jam tangan juga. Kita buka. Nah, seperti ini ya, tentang jam tangan. Ya tentu karena memang tentang jam tangan, maka tentu saja ini paling relevan ya. Selain itu, error biasa. Ini sering terjadi ya di Facebook Audience Insight ya. Entah karena saya punya add-on AdSumo juga nggak tahu, karena sering terjadi. Oke, nah orang yang menyukai jam tangan itu juga menyukai Osram. Nah, kalau teman-teman mau pasang iklan jual jam tangan misalnya, ya jual jam tangan. Kalau teman-teman menargetkan halaman ini sebagai interest Osram Indonesia, maka itu juga cukup tertarget karena saya sarankan minimal kan di atas 10 ya. Ya, di atas 10 itu sudah bisa cukup lah untuk sesuatu target itu yang paling tepat ya. Itu sudah tingkatnya udah bagus ya. Jadi tapi semakin gede semakin bagus, semakin relevan ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau pasang iklan ya, jual jam tangan ini ya, jam tangan ini, maka pastikan teman-teman kalau di interestnya, targetnya masukkan jam tangan, Osram Indonesia, Propan Raya ICC, Sharp Cooking Club, Viv Club, Honor Indonesia dan lain sebagainya ya. Ini para penyuka jam tangan ya. Kita mungkin nah, kita cari lagi, misalnya kita cari produk kosmetik atau herbal deh. Kita cari herbal, ada nggak? Oke, ini ada herbal nih, kita klik. Nah, herbal ada 10 juta sampai 15 juta orang yang aktif setiap bulannya ya di Facebook untuk negara Indonesia untuk usia 21 sampai 35. Nah, kalau orang-orang yang menyukai minat herbal itu biasanya menyukai halaman-halaman ini ya, halaman-halaman yang disukainya. Kemudian kita cek di suka halaman, nanti ada manajemen foto kontes anak dan bayi ya, kemiripannya 51. Nah, ini kan lebih rendah kan, tapi tetap di atas 10 ya. Kita coba buka halamannya. Nah, ini berarti yang menyukai halaman-halaman ini ya. Ini ada 1.300.000 itu orang-orang yang ada di sini juga menyukai produk herbal ya. Kemudian ada children management artis, gudang baju tidur ya, ada juga ini yang jualan baju tidur tapi juga menyukai herbal nih. Nah, seperti ini ya. Abaikan penampakannya ya. Ini juga menyukai herbal. Kemudian juga menyukai Wardah Kosmetik. Nah, ini kan halaman Wardah Kosmetik ya. Ini orang-orang yang menggunakan Wardah ini, yang menyukai Wardah itu juga tertarik pada produk herbal. Nah, seperti itu. Jadi biasanya saya cenderung menggunakan, kalau untuk pasang iklan di Facebook, saya akan menggunakan suka halaman ini untuk interest saya, dan saya ambil dari yang paling mirip. Saya bisa saja teman-teman nanti juga pilih untuk satu aja atau gunakan semua. Tapi memang efektif itu ya per ad set adalah satu target ya. Oke, itu clue-nya ya. Nah, sudah kira-kira udah dipahami ya teman-teman ya. Mungkin sekarang langsung teman-teman praktekin sendiri. Nah, itulah tadi cara riset interest di Facebook Ads menggunakan fitur Audience Insight yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kebutuhan marketing online. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda ya, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat untuk yang lainnya.
dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.